Dalam film terbaru berjudul Sukma garapan Baim Wong, Luna Maya dipercaya memerankan tokoh utama bernama Arini. Uniknya sejak awal, Baim memberikan syarat yang cukup mengejutkan, yakni karakter yang dimainkan Luna tidak menggunakan make up sama sekali. Tanpa ragu, Luna justru menerima tantangan itu dengan penuh antusias. Bagi Luna, kesempatan ini menjadi pengalaman baru yang belum pernah ia rasakan sepanjang karirnya. Ia mengaku setiap peran yang datang sebelumnya selalu menuntut dirinya tampil dengan riasan. Kini, untuk pertama kalinya, ia harus benar-benar tampil natural di depan kamera. Istri dari Maxime Bauthier ini menilai tantangan tersebut justru menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi Baim Wong sebagai sutradara menuntutnya tampil berbeda dari biasanya. Luna pun tak segan memuji kepiawaian Baim dalam mengarahkan para pemain. Hingga ia merasa nyaman sekaligus tertantang untuk menampilkan sisi lain dari dirinya. Dengan penuh percaya diri, Luna siap membuktikan bahwa tanpa make up pun ia tetap bisa menghadirkan karakter yang kuat dan meninggalkan kesan mendalam bagi penonton. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih sudah hadir dan memenuhi satu bioskop ini. Lumayan ya, ternyata teman-teman media banyak juga ya. Karena tadi sebagian ada yang ke tempat sebelah kayaknya. Dan pertama-tama saya juga pengen ngucapin big thank kepada Baim yang udah mempercayakan hari ini ke saya. Dari awal memang si Baim ngomong gitu bahwa ini adalah peran yang susah katanya gitu. Susah apa sih Im gitu. Karena bisa dibilang kalau film horor aku juga udah lumayan ada beberapa judul lah ya. Kalau dibilang sering nggak juga, tapi lately banyak kan horor. Terus Baim bilang, hal pertama yang dia tanya ke saya adalah, nggak make up nggak apa-apa ya? Ih, seneng banget. Seneng banget. Kenapa? Bisa tidur lebih lama. Karena biasanya kalau harus datang ke lokasi kan kita butuh, oke, misalkan harus persiapannya 1 jam sebelum, 1,5 jam sebelum. Kalau ini kayak, setengah jam juga oke kayaknya ya. Karena kan nggak perlu makeup, nggak perlu hairdo, jadi benar-benar malah diacak-acak, malah benar-benar tampil lebih lusuh dari aslinya. So tantangan satu itu di accept gitu, kayak oke, siap gitu, karena memang di film belum pernah sih tidak ada tidak ada makeup sama sekali. Itu aja udah seneng gitu bahwa ada satu challenge yang baru gitu. Terus kedua juga memang karakter Arini ini juga cukup kompleks gitu. Dan Baim saya percaya karena dia juga seorang aktor ya. Jadi dia sangat-sangat nge-push saya untuk pokoknya lo harus beda gitu. Oke, siap gitu. And I fully give my 110% ke dia karena banyak orang mungkin yang bilang, emang Baim bisa ngedirect? Aku harus akui dia bisa banget gitu, karena memang dia nge-push kita sebagai aktor. Jadi congratulations kalau film Sukma dibilang naik kelas dari Baim Wong itu aku harus setuju banget sih. So congrats Baim, dan juga congrats untuk seluruh cast dan kru juga yang benar-benar kita tuh waktu syuting tuh kita merasakan energi yang luar biasa karena semuanya percaya bahwa kita pengen bikin film bagus gitu. Terlepas genrenya tetap horor, mungkin banyak orang yang berpikir kayak apa sih bedanya atau apa bagusnya, kan banyak juga film horor. Tapi menurut aku ini bisa dibilang sesuatu yang beda. Karena semuanya bekerja pakai hati, semuanya itu kasih 110 bahkan 1000% ke Baim bahwa dia adalah calon sutradara hebat nantinya. Kalau ada mungkin satu lagi terkait isu yang diangkat ini kan menarik banget ya dari sudut pandang perempuan dan mewakili hari ini mewakili banyak perempuan di Indonesia. Sebenarnya isu ini berawal dari mana juga aku nggak tahu ya gitu, karena pendekatan kecantikan itu selalu dekat dengan harus muda. Cantik itu hanya dimiliki oleh kaum-kaum yang muda, sedangkan yang udah berumur itu udah nggak dianggap, udah nggak cantik lagi. Jadi itu bisa dibilang menjadi satu fenomena yang membuat kita sebagai perempuan tuh kayak terperangkap dalam stigma pikiran yang kalau lo harus cantik ya di saat lo muda itu adalah prime kecantikan lo. Kalau dibilang iya bener, iya memang waktu muda semua orang cantik gitu. Tapi pada saat berumur juga sebenarnya juga nggak ada yang salah karena naturally kita akan menua, nggak ada yang abadi. Jadi
ini nih sih menurut aku ya suatu fenomena yang isu yang menarik banget untuk diangkat, bahwa kita kadang-kadang terjebak dari satu ilusi gitu bahwa perempuan harus cantik, harus muda selamanya, harus apa ya, bisa dibilang keinginan untuk stay young forever itu memang nggak dipungkiri. Even saya pun juga ngerasa seperti itu. Aduh, I wish I could stay young forever gitu, karena ya tiap hari nggak, ya agak curhat dikit ya gitu, kayak tiap hari gitu, Luna udah tua ya, ya memang sudah tua. Oke, aku nggak bilang tua, tapi ya sudah lebih apa ya, mature gitu ya. Dan ada terbesit kadang-kadang gitu kayak, oh my god, what should I do gitu, kayak tarik dikit lah atau apa gitu, karena memang tuntutan pekerjaan dan tuntutan society yang selalu mendonder kita dengan kata-kata, oh she's old now, artinya dia udah nggak cantik lagi gitu. Sedangkan value seorang perempuan kan nggak semata-mata semua tentang fisik gitu. Dan film ini tuh mengingatkan kita bahwa ya kita harus berkaca ke diri kita sendiri, kita harus embrace aging secara gracefully juga. Jadi ya mudah-mudahan perempuan-perempuan di sana yang terobsesi dengan immortality, kecantikan awet muda ini bisa lebih merefleksikan diri dan bisa lebih menerima gitu bahwa ya nggak ada last forever gitu. Unless you have a good character, itu yang akan last sampai akhir sih. Luna Maya, tepuk tangan dong teman-teman. Terima kasih Luna.